Damai ne debatana sumorong sian salut naroha imana mangramuti aka ate-ate doh pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita ima sian surat ni Apostel Paulus naparjolo tuhuria Korin. Bidusada mamuka ma ayat 10 rodi ayat 10 walu. Ujahama dihita songonon. Apo-apo asa marsadani roha. Alai huapoi ma hamu ale akadongan mangasahon goarni Tuhata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbolatan di hamu. Hot ma hamu binaheni sadani roha dohot sadani pikiran. Ai tarbortik do tuau marhitesian pangisi ni bagas ni siklo. Taringo tuhamu akadongan. Pabua namasa dihamu parsalisiam. Alai odo hudok adong do dihamu nama dok. Sisian ni si Paulus doahu nadeba sisian ni si Apolos doau. Nadeba sisiani si Kepas doau, nadeba sisiani Kristus do anggo ahu. Nabinagi do Kristusi naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop hamu, naung tu bagasan guarni si Paulus do hamu tardidi, moliate hudok ala so adong pupa didihon di hamu dukon ni si Krispus dohot si Gayus. Unang adong namadok tu bagasan guarhu sadiri hamu tardidi. Alai dohok do tahe pangisi ni bagas ni si Stepanas upadidihon dukon ni dang adong upadidihon itap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristusi au madidihon mamaritahon barita nauli do jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi. Ai haoto do akka nataringo tu silangi di rohani akka nalahomago. Alai hagogo oni debatadoi dihita na dapotan haluaon. Ima sahatna. Priani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus. Adong do padohan nama ce terkenal sian Martin Luther. Didok ubi Kristus ibi eklesiae. Di dia adong Kristusi disimak huriai. Di mana ada Kristus di situ ada gereja eklesia. Lapatanna gereja disi manang kuria manang eklesia dada hola na mandok gedungna. Songon di kidung jemaat nomor 257 didok gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, tetapi bukalah pintunya, lihatlah di dalamnya bahwa gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau gereja, kita semua gereja. Kita sama-sama gereja. Jadi gereja itu adalah tempat orang percaya berkumpul, tempat pribadi secara personal. Di institusi itu, di lembaga itu, di gereja itu, di tempat itu tak dapat dipisahkan. Jadi gereja manang eklesia, manang huria, ima inganan parpunguan akana badia. Pribadi lepas pribadi sudah akan apungu disi matarida hasadaon niroha hasadaon nitodii ala Tuhata Yesus do ibanado
raja ni huriai. Amin. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, oh itu gerejaku. Tapi adalah gereja itu kepunyaan Tuhan dan dialah yang memerintah atas gereja itu. Dan dialah yang memimpin melalui rohnya kepada setiap gembala, kepada setiap orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Nagabe suku-suku dihita, boy do huriai pecah, boy do huriai berselisih, boy do huriai marbolak-bolat. Boy, bisa saja terjadi perpecahan di tengah-tengah gereja. Dan bahkan perpecahan itu bisa menghancurkan bahkan bangunannya pun. Bukan hanya orang-orangnya yang terserak, tetapi juga bangunannya. Sungguh naif jika gereja terus bermasalah dan tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ada masalah di tengah-tengah satu gereja, jangan dipetieskan, jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Harus dapat duduk bersama, mencari solusi, mencari pemecahannya, mencari jalan keluarnya. Apa akar masalahnya, apa penyebabnya? Mari kita duduk bersama, rapatkan untuk menemukan solusi yang baik. Cari win-win solutionnya. Uria natardok dewasa gereja na lam tutang na yang mandiri ima gereja naung mamolus akar ragam ni ancaman, tantangan, masalah baik dari luar juga dari dalam. Di piga-piga huria na adong di negara ta, apalagi di luar tahun, saya dong do namaol pajonjong gereja, saya dong do namaol lahorap marpungu pas adahon roha mamuji debata. Tapi itulah dinamika bergereja, proses pendewasaan satu gereja. Apalagi gereja kita ini sampai berumur 90 tahun, pasti itu sudah banyak menghadapi, melewati masalah baik dari luar juga dari dalam. Dan pasang surut itu yang dihadapi oleh gereja-gereja mulai abad-abad yang lalu hingga kini, itu membuat satu gereja semakin matang. Jika itu organisasinya benar, jika pemimpinnya benar, jika orang-orang yang berkumpul di situ mau hidup benar, disitulah mempertahankan jati diri, mempertahankan identitas imannya, mempertahankan keberadaan gereja itu yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Uriani tuhata adong do piga-piga hal bocir nih par bolat-bolaton. Jalai pada dasarnya mengenai itu karakter nih sasahalak. Apakah itu di pemerintahan, apakah itu di organisasi, apakah itu di partai politik sekalipun, manang di tengah-tengah ni huriat tak? Huria na bolon, huria na adong di portipion. Tak lepas dari masalah, terutama masalah dari dalam diri seseorang. Diamai naparjolo boy doi alani ambisius, mengalului jabatan, mengalului kedudukan, kehormatan. Asa marhite boy ibana papung-upung artana
asa boy ibana marhuaso di ingananing. Banyak orang ambisi untuk mencapai kedudukan, mencapai jabatan, tapi tidak melakukan tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik. Orang mau jabatannya, tapi tugas tanggung jawabnya tidak dilakukan. Banyak yang terjadi seperti itu. Bahayanya inilah dia. Orang-orang seperti ini hanya untuk mementingkan diri sendiri, bukan untuk melayani demi kemajuan apa yang dipimpinnya nanti. Jadi ikon berhati-hati do kita, ikon benar-benar orang-orang yang terpilih untuk menjadi pemimpin apapun itu, dimanapun itu, bagaimanapun. Napa duahon pati boh diri. Ini berkaitan dengan harga diri. Harga diri on somalna utib bodoon sian hamoraon. Alani harga diri sahala pemimpin boydo bertindak menindas. Ditindas bawahannya ya. Boydo alani harga diri ada penindasan struktural. Nang pe godang bawahan na akan tumua sian ibana. Yang penting dia mengangkat harga dirinya supaya orang lebih terkesan untuk menghormati, terkesan untuk disegani, terkesan untuk diutamakan, dimintai pendapatnya, terkesan untuk dipuji-puji. Itu kata Paulus dalam Galatia 5. Janganlah gila hormat. Tetapi itulah yang sering justru terjadi di tengah-tengah keberadaan seorang pemimpin. Hape molo halak Kristen do ibana, naeng do pemimpin yang menghamba ya, low profile. Ikon boy do ibana maswadao dirina, pemimpin yang melayani. Bukankah itu yang diajarkan oleh Yesus? Aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Itu pemimpin yang menghamba, pemimpin yang melayani. Kata Yesus, jika seorang mau menjadi besar, ya harus melayani yang kecil. Lalu dipangku seorang anak kecil. Artinya apa? Hatinya harus bersih, harus tulus, harus murni. Benar-benar punya tanggung jawab. Masihkah kita dapat menemukan seorang pemimpin yang menghamba? Bagaimana kita mengharapkan pemimpin negara kita ini untuk periode yang akan datang, Pilpres? Mungkin kita setuju sebagian ya. Apakah kita masih mengidolakan seperti Jokowi contohnya? Pemimpin yang menghamba. Jangan-jangan dalam pemimpin, dalam kerohanian tidak menemukan seperti dia itu. Sangat tragis ya. Justru kadang-kadang kita menemukan pemimpin rohaniwan justru tidak menghamba. Inilah doa kita supaya perjalanan pertumbuhan, perkembangan gereja-gereja saat ini tidak lagi dalam persaingan, perbedaan antara dogma atau doktrin. Gereja kami paling besar, pendeta kami hebat. Kiranya tidak ada lagi seperti itu ya. Nanti kita temukan itu di Korintus. Ada yang mengidolakan pemimpinnya.
sehingga berkelompok-kelompok. Nah patoluhon iman itu na adanya roh superioritas. Nah mangauhon tu dirina egosentris, berpusat pada dirinya, menganggap dia lebih super dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, lebih baik dari yang lain, lebih benar dari yang lain. Inilah karakter yang sering berbenturan dengan orang-orang yang menghamba walaupun dia bukan pemimpin. Dan bisa terjadi troublemaker. Orang-orang seperti ini dimanapun. Apakah dia pemimpin, apakah dia sebagai orang biasa tetapi punya pengaruh yang besar. Hati-hati, di banyak gereja ada banyak orang-orang tertentu yang berpengaruh. Bukan hanya karena jabatannya, tapi juga karena kekayaannya dan lain sebagainya. Bagaimana jika di rumah tangga kita menemukan seorang suami yang otoriter? Audo dison pemimpin. Audo bos di Jabuan. Oh, bagaimana kalau seperti itu ya? Bagaimana kita sebagai istri dan anak-anak? Apakah kita ketakutan? Apalagi kalau sampai ada KDRT, maka rumah tangga itu akan bercerai, akan pecah. Jika masih ada suami atau istri yang merasa lebih hebat dari pasangannya. Nah Pak Opaton, adong roha hotel, hosom, teal, elat dohot, late. Dan yang terjadi di Korintus juga seperti itu, iri-irian. Membenci yang satu, mengagungkan, mengidolakan yang lain. Itu sebabnya kata Paulus, adong nama dokon hubegesian bagas ni siklo madokon. Au sesiani si Paulus, au sesiani si Apolos, si Kepas, au sesiani Kristusi. Lalu kata Paulus apa? Atas ni guarhu do harua madidi honasida. Terbagi-bagi do harua Kristusi. Jangan mengidolakan seseorang, membenci yang lain. Sona au Kristusi. Dah ada hupar baga ikon au mat didihon. Dibilangi do piga halak na didihon ibanate. Alani do imana tugas sudang mat didihon. Alai mamaritahon barita nauli do. Mamaritahon silang ni Kristusi. Luar biasa di sonma apologet ni pembelaan ni Apostel Paulus itu akan namalok makatai. Merasa mereka ahli filsafat, ahli berpidato. Paulus itu tidak tahu berpidato, tidak tahu berkata-kata. Walaupun dia orang pintar. Walaupun dia seorang sarjana. Ido Apostel Paulus. Dada alani hamal aku habis aku sadiri. Alai nasian Tuhan ido hubari tahun baritani silangi. Kata Paulus, semua alasan-alasan penyebab perpecahan, perselisihan yang telah diterangkan tadi itu, mereka itu masih hidup dalam keduniawian. Masih hidup dalam kedagingan. Sarkikoi, kedagingan, hawa nafsu, keinginan. Imahalak naso marharuan siantodi porbadia.
Inilah orang-orang yang ambisius, yang dapat menciptakan perpecahan di tengah-tengah satu kelompok. Apakah itu organisasi, baik dalam pemerintahan ataupun dalam gereja dan bahkan dalam rumah tangga. Udah nih Tuhata, ternyata asing nih, bocir nih sinakinani, masih banyak lagi alasan-alasan lain. Yaitu tentang doktrin, tentang dogma, tentang adat istiadat, tentang filsafat, tentang etika. Bisa pecah satu kelompok atau perkumpulan kecil atau besar. Molosongoni dia do hicuna, kuncinya. Wasa pola ikon adong parsalisian. Ido didok Apostel Paulus di ayat 10 walui. Ai hao todo akkahata nataringo tu silangi di rohanya kanalaw mago. Alai hagogo oni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Mengapa ada orang-orang Kristen, tokoh-tokoh yang mau mati martir untuk salib? Mungkin kita bertanya, termasuk saya juga. Kenapa ya seorang atau kelompok-kelompok fotografer, lighting hunter, ya, mereka berburu petir. Sampai-sampai ada yang sampai berkorban nyawa, ya, alias disambar petir, hanya untuk menunggu-nunggu sampai berlama-lama pada waktu hujan, kapan ada petir halilintar, lalu mereka memotret itu. Padahal masih banyak yang bisa dipoto, ya. Keindahan alam, sungai, laut, ya kan. Tapi kenapa harus petir yang harus mereka ambil untuk difoto? Kira-kira seperti itulah bingung kita. Kenapa? Sama pertanyaan itu, kenapa salib itu menjadi kebodohan bagi orang lain? Mereka menganggap di salib itu ada jinnya, ada setannya katanya. Itulah di akahalak naoto. Alai hagogo oni debatadui dihita nadapotan haluhaon. Karena di salib itu kita melihat dengan iman kita Kristus yang mati untuk kita, menyelamatkan kita. Amin. Tapi bagi orang bodoh itu adalah kesia-siaan, tak ada artinya. Kuriani Tuhata dison mahita naing mencermati ahdo taringo tu silangi. Pertama, salib itu pemberitaan untuk mempermalukan manusia karena dosa manusia itu telah menyebabkan Kristus disalibkan. Yang kedua, pemberitaan itu mengurangi kuasa manusia sebab kasih Kristus telah nyata dalam kematiannya menggantikan kita yang berdosa, yang hina ini untuk mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Yang ketiga, pemberitaan salib itu menyadarkan kita yang memberikan kehidupan, kuasa kepada kita untuk mengasihi Allah serta membuktikan kasih Allah melalui iman. Dengan segala kebaikan Allah kita dapat melakukan kebaikan kepada orang lain.
imataringok tu silangi. Ya. Bukan sesuatu kekalahan, tetapi adalah kemenangan, adalah kemuliaan. Uriani tu hata molosongoni tarsongon dia naboi menyelesaikan persoalan-persoalan. Apa win-win solutionnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, di doa Apostol Paulus, huapoi mahamu alia kadongan mangasahon goarni Tuhata Yesus Kristus asa sahata mahamu. Seia sekata. Napa duahon sadani roha. Bersatulah. Napa toluhon didok sapikiran. Yado hitam mamereng jaring laba-laba di pojok sudut rumah kita. Pernah ya? Kalau kita teliti, kalau ada binatang atau nyamuk yang menabrak spider itu ya, jaring-jaringnya itu, netnya rusak ya, bolong. Tapi coba kita perhatikan, itu laba-laba tidak menunggu besok dan besok lagi untuk memperbaiki jaringnya. Apa yang dia lakukan? Langsung dia kerjakan. Dia lihat, wah ini sudah rusak ini jaringku. Maka dia perbaiki. Maka kita pun ketika ada masalah, jangan kita tunggu besoklah sampai habis 1 tahun baru diselesaikan. Sudah sulit itu ya. Ibarat batu es sudah mengkristal, menggelinding, semakin besar batu esnya. Akan susah untuk dilumerkan. Maka jangan pernah kita mempeti eskan masalah, membiarkan, mengabaikannya. Langsung selesaikan dengan baik. Lihatlah waktunya kapan, di mana, bagaimana itu. Maka perlu ada apa? Kesehatian, saroha sapikiran, mersadani roha. Maka perlu ada kesatuan yang esensial dalam jemaat. Karena gereja itu ibarat tubuh. Kalau kita baca dalam pasal 12 sampai 14 dalam 1 Korintus, bahwa kita ini adalah tubuh Kristus. Tak ada yang terpisah-pisah. Tak ada yang mengatakan mata lebih penting, tangan lebih penting, yang lain tidak penting. Kalau dilihat di dalam dada kita ini dibelah, dibuka, justru di situ ada yang lebih penting. Yang tidak terlihat itu terpenting. Ada jantung, ada hati. Mereka semuanya memperoleh apa? Tugas masing-masing. Dan tidak ada yang mengatakan aku lebih penting. Semua sama. Allah memberikan karismata, talenta, kemampuan yang unggul di tengah-tengah kehidupan kita. Setiap orang Tuhan memberikan itu. Tergantung bagaimana kita menggalinya, memanfaatkannya, memakainya, membaginya bagi orang lain. Mungkin kita ahli komputer, ahli musik, kita ahli tarik suara, bernyanyi, kita ahli mengajari, dan masih banyak talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang kekasih, dalam perikop ini, kekuatan Allah itulah salib yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu mari kita singkirkan setiap ada perselisihan, kita selesaikan. Jadilah mitra kerja. Dimanapun kita bekerja, dimanapun apalagi kita bergereja. Dan juga kita dalam rumah tangga. Siapapun kita pada saat ini, sebagai bawahan, sebagai pimpinan,
Mari kita bangun menjadi mitra. Suami istri menjadi mitra. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau tidak ada lagi menghormati dan menghargai, akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Sebab itu firman Tuhan pada saat ini mari kita gumuli, mari kita renungkan agar kita sehati, sepikir, bersatu di dalam Tuhan untuk mengembangkan semua talenta kita menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa.